Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Meskipun Qin Chen sendiri mampu memperbaiki asal-usul guru suci, dia tidak dapat secara paksa menanamkan hukum guru suci ke orang-orang ini seperti Ao Qingling dan yang lainnya. Namun, selama guru suci ini disempurnakan menjadi pil, tidak akan ada masalah sama sekali. Serangkaian pembuluh darah suci kuno dilemparkan ke tungku pil oleh Qin Chen, dan ratusan pembuluh darah suci kuno diintegrasikan ke dalam istana Zixiao Dousui, menyatu dengan asal-usul beberapa penguasa istana, dan mulai disempurnakan. Awalnya, Qin Chen tidak dapat memperbaiki asal-usul guru suci di dalam tubuh Tuan Istana Master Sue yang menjadi ramuan, tetapi setelah memiliki Istana Zixiao Dousui dan teknik menambal langit, Qin Chen secara paksa dapat memperbaikinya. Dengan suara ledakan, matahari berdarah meledak, berubah menjadi cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, bergabung menjadi Holy Master Origin dari Palace Master Sueyang, dan kemudian disempurnakan menjadi Origin Pil. Mulai sekarang, penerus Dewa Darah tidak akan pernah lahir di Istana Matahari Darah, karena bahkan kekuatan Dewa Darah di dunia bawah telah disempurnakan oleh Qin Chen. Setelah menyempurnakan Palace Master Sueyang, Qin Chen mulai menyempurnakan Palace Master Tianshan. Palace Master Tianshan memiliki warisan Tianshan dari Tianshan Mansion. Asal-usul guru suci di tubuhnya telah berubah menjadi gunung suci yang agung. Kekuatan ini lebih cocok untuk Yao Wuming, lagi pula, gunung harta karun yang dimiliki Yao Wuming juga merupakan peradaban primitif semacam ini. Ketika kekuatan ini disempurnakan dan diintegrasikan ke dalam tubuh Yao Wuming, setiap sel di tubuh Yao Wuming meledak dengan kekuatan penghancur bumi, memberi orang semacam rasa penindasan yang ekstrim. Setelah menyempurnakan Palace Master Tianshan, Qin Chen mulai memperbaiki Palace Master Shenzhou, Palace Master Yuming, dan Palace Master Renwang. Tiba-tiba, kapal perang bergetar. Pada saat ini, Qin Chen dan timnya akhirnya mencapai tujuan pertama mereka, yakni Istana Raja Ren setelah perjalanan panjang. Ketika Qin Chen dan yang lainnya datang ke istana kerajaan, di kehampaan tak berujung di luar mansion Raja Ren, beberapa pria kuat telah berkumpul. Mereka semua berasal dari pasukan lain dari Hantian, dan mengetahui berita tentara dari Guanghan Mansion dari beberapa saluran, jadi mereka bergegas ke King Ren Mansion untuk mendapatkan informasi langsung. Meskipun mereka tidak tahu siapa target serangan Guanghan Mansion, mereka mengetahui bahwa kali ini aksi melawan Guanghan Mansion terutama didasarkan pada King Ren Mansion, jadi mereka secara alami berkumpul di luar Ren King Mansion lebih awal. Di antaranya ada kekuatan dari Istana Ling Sui, Tianyanzong, Pavilion Minghui, dan kekuatan lain dari luar surga. Apa yang terjadi selama pencobaan di surga tidak diragukan lagi mengejutkan para penguasa seluruh surga. 3 kapal perang kelas utama dengan logo King Ren's Mansion melayang di atas langit King Ren Mansion. Namun, aura di atas telah berubah. Tidak ada darah perkasa seperti Raja Ren Wangfu, dan beberapa hanya dingin. Seseorang merasakan nafas Guanghan Mansion di atas. Ternyata itu pasukan Guanghan Mansion yang benar-benar datang. Qin Chen, Mansion Raja Ren ada di sini. Qin Chen menerima suara dari Master Istana Guanghan setelah kejutan dalam kehampaan. Tubuhnya bergetar, dan dia dan Murong Bingyun dan Yu Qiansu langsung muncul di luar kapal perang. Adapun Yao Wuming dan yang lainnya, mereka masih berada di piringan giok keberuntungan. Mereka tidak dapat muncul sama sekali, juga tidak dapat digunakan secara leluasa. Tuan Istana Han dan Tuan Suci Yao Guang melihatnya. Bukannya Qin Chen tidak bisa mempercayai mereka, tetapi ada beberapa hal, tentu saja semakin sedikit orang yang tahu lebih baik. Qin Chen melangkah keluar dari kapal perang dalam satu langkah, dan melihat sebuah mansion megah di bawah, wilayah ribuan mil,
dengan ruang tak terbatas terlipat, membentuk pemandangan yang makmur dan sejahtera. Ini adalah mansion Raja Ren, salah satu alam teratas di Wenhantian, di mana ruang saling terkait, dan kekuatan utama duduk di tanah yang kuat seperti awan dan mendominasi. Ketika Qin Chen dan kapal perang mereka muncul di langit di atas mansion Renwang, mereka segera menarik perhatian pasukan yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Napas-napas naik ke langit, dan susunan menakutkan berubah menjadi formasi mengerikan, menyelimuti mansion Renwang. "Hah, ayo turun," ucap Tuan Istana Guanghan mendengus dingin. Begitu Qin Chen muncul, dia merasakan banyak tatapan dalam kehampaan. Qin Chen, mereka adalah penguasa kekuatan lain di alam surgawi. Mereka seharusnya mengetahui tentang serangan Guanghan Mansion kita ke King's Mansion, jadi mereka datang ke sini secara khusus. Ucap kepala istana Guanghan menjelaskan. "Tuan dari kekuatan lain," gumam Qin Chen menoleh. Dua cahaya ilahi meledak di matanya, tenggelam ke dalam kehampaan yang tak berujung. Tiba-tiba, para master yang bersembunyi di kehampaan itu, semuanya terasa dingin, dengan perasaan diintip. Murid macam apa ini? Apakah ini masih prajurit setengah langkah guru suci? Ini adalah pikiran pertama yang muncul di benak semua orang. Qin Chen hanya memberi peringatan, lalu menoleh dan melihat King Ren Mansion di bawah. Di bawah formasi besar ini, Qin Chen merasakan napas suci yang kuat. Vena suci, mata Qin Chen cerah. Ini adalah tujuan paling penting dari perjalanan Qin Chen, dan Qin Chen juga merasa bahwa tampaknya ada lebih dari satu Vena Saint Lord di istana kerajaan. Tampaknya ada dua Vena suci kembar, berkumpul bersama, berhibernasi di bawah istana kerajaan. Ini benar-benar keuntungan yang tidak terduga. Satu Vena suci level guru suci dapat melahirkan satu master guru suci. Di bawah, setidaknya ada 5 tetua di ranah guru suci King Ren Mansion. Namun, mereka sudah sangat tua. "Tuan Istana Lao Ren," bisik penguasa istana Guanghan berubah warna. Ini ternyata adalah Santo Master tua dari King Ren's Mansion, karakter dari 100.000 tahun yang lalu, tapi dia masih hidup saat ini. Lelaki tua ini seharusnya menggunakan semacam obat rahasia untuk memprovokasi darah raja di tubuhnya, seperti meteor, membakar untuk saat terakhir, dan tidak akan lama bisa bertahan hidup. Fikir Qin Chen melirik pria tua itu dan berkata tiba-tiba, "Apakah itu yang mulia Qin Chen?" Ucap orang suci tua itu berkata dengan gemetar, tanpa gerakan apapun. "Leluhur tua, apa yang ingin kamu katakan?" Jawab Qin Chen berkata dengan ringan, nadanya acuh tak acuh. "Anak muda, aku sudah hidup terlalu lama. Melihatmu muncul, lelaki tua ini juga tahu bahwa Raja Ren telah melakukan kesalahan, dan lelaki tua ini tidak bisa berkata apa-apa." Jawab pria tua itu menggelengkan kepalanya tampaknya bersedih. Dia berkata, "Orang tua ini tidak memiliki permintaan, hanya ingin meminta semua orang di istana Guanghan untuk membebaskan mansion Raja Ren kami, dan jangan biarkan orang tua ini melihat gunung dan sungai hancur." Ucap pria tua itu berkata dengan getir, memohon belas kasihan. Di lain sisi, istana Lord Guanghan tetap diam. Qin Chen mencibir, "Saat kamu masih aman, para anjing-anjingmu berkeliaran, apakah kamu memiliki wajah yang begitu besar seperti ini? Jangan melakukan sesuatu yang menyedihkan dalam kemunafikan ini, leluhur tua, kamu juga adalah Holy Lord, pernah menjadi Lord of King Ren, nyawa yang mati di tanganmu, aku khawatir itu tak terhitung. Ketika tuan istanamu menyerang Guanghan Mansion saya, mengapa Anda tidak maju untuk menghentikannya? Bukankah kamu terlalu konyol, tuan istana Guanghan, mari lakukan." Ucap Qin Chen berkata dengan dingin. Dari atas kapal perang kelas utama itu, tuan istana melepaskan tembakan dalam sekejap, langit runtuh, dan serangan tanpa akhir mengalir deras. Selain itu, tuan istana Guanghan juga membawa tuan suci ke Yi untuk mengambil tindakan, dan kedua tuan suci yang agung itu menembak bersama.